Halo, Shalom adik-adik di rumah. Gak terasa ya, waktunya ibadah lagi. Ini Tante Siska lagi pilih-pilih baju nih buat Clary. Yang mana ya yang bagus ya? Yuk, adik-adik siap-siap juga untuk ikut ibadah. Tante mau bangunin Clary dan Edith dulu ya. Clary dan Edith, ibadah sebentar lagi mau mulai loh sayang. Yuk kita siap-siap pakai baju yang rapi ya. Adik-adik di rumah juga kita siap-siap bersama. Loh, Clary dan Edith nggak boleh sambil makan sayang. Kita harus sungguh-sungguh saat beribadah. Adik-adik di rumah juga ya. Kita harus menghormati hadirat Tuhan. Clary dan Edith yang semangat memuji Tuhannya, gak boleh sambil tiduran. Adik-adik di rumah juga ya, kita ikutin gerakan kakak-kakaknya. Apa itu yang merah-merah itu di panci itu? Kok baunya sangat lezat sekali. Ayo Clary dan Edith, gak boleh sambil mainan. Kita harus tetap fokus dengerin firman Tuhannya. Adik-adik di rumah juga ya, gak boleh sambil bermain. Kita harus tetap fokus dengerin firman Tuhannya. Oke? Sebelum ibadahnya dimulai, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Ikuti Tante Siska berdoa ya. Lipat tangannya, adik-adik tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami boleh merayakan Paskah walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya hadirat Tuhan turun atas ibadah kami. Tuhan, sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kami siap untuk beribadah, kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang sudah siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Ya, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Pasti baik.
Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Yeay. Kita bersukacita buat Tuhan kita. Ayo adik-adik, tepuk tangan memuji Tuhan, dan kita katakan bersama-sama. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Yeay, haleluya, puji Tuhan. Semua bersukacita. Haleluya, Haleluya. di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya adik-adik, Tuhan kita adalah tempat perlindungan buat selama-lamanya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku.
berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Kita bersama-sama nyanyikan lagu Aku Kuat, Aku Berani. Aku kuat, kuat karena Tuhan besertaku. Aku berani, berani karena Dia menyertai. Ku tidak takut, ku tidak gentar, ku tidak gentar, karena ku berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan. Kuasanya yang beri ku menang. Aku kuat, kuat karena Tuhan beserta. Katakan aku berani. Aku berani karena Dia menyertai. Ku tidak takut, ku tidak gentar, karena ku berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan. Kuasanya yang beri ku menang.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua. Dan firman Tuhan adalah kekuatan bagi adik-adik yang ada di rumah. Persiapkan hati kita dengan baik. Dan firman Tuhan akan mengisinya dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik yang ada di rumah, tetap percaya kepada Tuhan. Sebab masa depan adik-adik semua ada dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan sedikit pun. Tuhan akan selalu menyertai adik-adik. Jangan menyerah, tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Nanti Tante Ana akan membawa kita di dalam doa firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah, memuji Engkau, menyembah Engkau. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sangat mengasihi dan peduli buat kami semua. Engkau mengasihi dan memperhatikan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang sangat baik, Allah yang sangat peduli. Bapa, saudara kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Jadi berkat kekuatan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biasanya sekolah online, terus les dan juga main sama teman. Kadang juga baca Alkitab. Adek, sekolah online, les, makan, main, nonton Superbook, baca Alkitab, berdoa, baca renungan. Sekolah online, bermain bersama adik, dan bersepeda pada saat sore hari. Main dan belajar di rumah. Aktivitas saya sehari-hari adalah mengikuti kelas online seperti sekarang, lalu mengerjakan tugas, membantu orang tua di rumah, juga membaca firman Tuhan. Sedih karena nggak bisa sekolah offline dan juga sekolah minggu. Adek, sukacita. Ya, saya tetap sukacita. Sukacita. Sebenarnya cukup sedih sih, soalnya saya harus beradaptasi dengan keadaan yang online sekarang. Tapi saya masih bersyukur karena Tuhan masih memberikan saya kesehatan dan kekuatan. Aku merasa Tuhan Yesus masih peduli ke kita semua. Peduli? Ya, pasti. Peduli. Iya, tentu saja. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati adek dan keluarga adek dan sudah kasih kesehatan buat keluarga adek. V dan sekeluarga dijaga dan dilindungi. Bahkan V sekarang mempunyai anjing, jadi V tidak bosan. Karena Tuhan Yesus menyayangi kita sampai hari ini. Soalnya Tuhan Yesus masih memelihara kita, terus Tuhan Yesus juga masih memberkati kita, dan juga Tuhan itu selalu sayang sama kita. Karena COVID-19-nya masih ada. Menurut saya, Tuhan Yesus itu memiliki tujuan atau maksud tertentu dari pandemi ini. Jadi Tuhan Yesus itu mau supaya kita itu lebih dekat dan juga mengandalkan Tuhan. Semoga pandeminya cepat berakhir dan bisa sekolah offline dan juga sekolah minggu dan bisa bertemu teman-teman yang lain. Semoga corona cepat berakhir, jadi adik sama kakak bisa sekolah kembali, sekolah minggu kembali, jalan-jalan kembali, bermain sama teman. Agar saya bisa beraktivitas kembali, sekolah kembali, sekolah minggu bersama teman-teman, bermain bersama teman-teman. Saya berharap supaya pandemi ini segera hilang sehingga kita itu bisa beraktivitas dengan baik, bisa jalan-jalan, bisa beribadah, bisa sekolah dengan offline juga. Semoga pandemi ini hilang, semua kembali normal. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore adik-adik. Hari ini Kak Jerry akan bawa tema firman Tuhan tentang Allah peduli. Semuanya ikutin Kak Jerry ya. Allah peduli. Yeay. Ya.
Kakak akan bacakan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lihat adik-adik, di sini Tuhan kata kepada bangsa Israel, jangan takut, jangan bimbang. Kenapa? Karena pada waktu itu orang Israel sedang ketakutan, mereka sedang dijajah, mereka disuruh kerja paksa, mereka menderita, sengsara sekali. Nah, pertanyaan kakak, apakah Tuhan itu ada? Mereka berpikir jangan-jangan Tuhan tidak ada. Jangan-jangan Tuhan tidak sayang lagi. Jangan-jangan Tuhan udah gak peduli lagi. Jangan-jangan Tuhan udah gak ada kuasanya. Apakah benar seperti itu? Tidak. Allah sayang, Allah tetap peduli. Tapi kenapa kalau Allah peduli mereka mengalami penderitaan, mereka dijajah? Tahu gak adik-adik? Itu semua karena bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Tuhan berkata, sembahlah aku. Mereka malah menyembah kepada berhala. Mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka terus melakukan dosa. Sama juga seperti kita suka sehari-hari Om kasih contoh, misalnya mama papa berkata, Cece Koko jangan hujan-hujanan ya, nanti kalau hujan-hujanan kamu sakit loh. Pas mama tidur kita tiba-tiba keluar, hujan-hujan, enak-enak hujan. Kita senang main hujan-hujanan, tapi begitu sore kita pulang, kita bersin, hacim. Kita menjadi panas, kita menggigil, sakit. Pertanyaan Kak Jerry, apakah mama tidak sayang? Kok kita bisa sakit? Berarti mama gak sayang? Enggak. Kita sakit karena kita tidak menuruti perintah dari mama. Jadi itu kesalahan siapa? Kesalahan adik-adik sendiri yang tidak taat akan perintah orang tua. Nah, Tuhan juga sedang mengajar manusia supaya manusia itu taat. Begitu juga dengan sekarang. Om berpikir, kenapa ya pandemi COVID ini tidak berakhir-berakhir? Kenapa ya penyakit semakin hari semakin tambah banyak? Kenapa manusia bahkan bisa sakit? Banyak orang berkata, jangan-jangan Tuhan tidak sayang lagi. Jangan-jangan Tuhan udah gak peduli lagi. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Om mau bilang, sakit itu bisa ada, kematian itu bisa ada karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Contohnya dosa nih, ya. Suka melawan orang tua, suka berbohong, suka mencuri, suka berkata kasar, suka mulutnya meso, ada iri, dendam, benci, bahkan suka membuli. Tahu nggak adik-adik banjir sekarang karena apa? Karena manusia sering buang sampah sembarangan, tebang pohon sembarangan, akibatnya banjir. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena kesalahan manusia itu sendiri. Bahkan firman Tuhan berkata, hai anak-anakku, tahu tidak? Upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Maut itu adalah api neraka yang tidak dapat terpadamkan. Oleh karena itu Allah menjadi sedih. Aduh, kalau umat-umatku, anak-anakku masuk ke dalam neraka, kasihan mereka kepanasan, kasihan mereka menderita. Makanya kita punya Tuhan, siapa? Yesus. Dia datang ke bumi untuk menyelamatkan kita semua. Om bacakan satu ayat. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal.
kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi misalnya kita sudah mati pun, kita masuk ke dalam sorga, kita tidak akan binasa. Artinya kita tidak masuk ke dalam kerajaan neraka. Kita hidup senang di dalam kerajaan sorga. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa ini yang suka merebut dari tangan Tuhan? Itulah iblis. Tetapi untung Yesus kita lebih hebat. Om mau katakan sore hari ini, tujuan Yesus itu datang ke bumi bukan untuk menjadikan miskin jadi kaya. Bukan untuk yang sakit jadi sembuh. Memang ada, tapi bukan itu. Bukan. Tujuan Yesus adalah menyelamatkan semua manusia. Menyelamatkan adik-adik masuk ke dalam kerajaan surga. Om mau katakan, semua manusia pasti mengalami namanya kematian. Pasti. Ya, pasti. Tetapi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Om percaya, Om dan adik-adik semua pada saat sore hari ini, semuanya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena Allah kita, Allah yang peduli. Oleh karena itu, melalui pandemi COVID ini, Tuhan sedang mengajarkan kita semua. Tuhan mendidik kita semua. Supaya apa? Supaya yang tadinya tukang bohong, sekarang dia menjadi bisa berkata dengan jujur. Yang suka mencuri uang orang tua, dia malah suka membantu orang tua. Yang suka marah-marah, jadi suka tersenyum. Yang suka melawan orang tua, sekarang dia sadar, aduh, ternyata ini semua salah. Akhirnya dia bertobat, dia membantu orang tua. Om mau katakan, ada banyak berkat yang bisa kita lihat dari pandemi COVID ini. Yang tadinya mungkin anak-anak jarang ketemu papa mama. Adik-adik juga kalau pulang sore, papa mama malam tidak pernah ketemu. Tetapi sekarang kita sering bertemu, berkumpul bersama-sama dengan papa mama. Wah, enak sekali ya. Yang tadinya adik-adik susah menjadi gemuk, udah makan banyak, nggak bisa gemuk-gemuk. Nah sekarang ya adik-adik badannya sehat-sehat semua ya, bagus-bagus semua. Nah, yang tadinya bahkan udah pakai hembody, kulit saya kok jelek sekali karena sering terkena matahari. Sekarang karena diam di rumah terus jadi bersinar kulit kita, ya. Wah, itu luar biasa. Ada satu lagi, yang tadinya sulit nabung. Melalui pandemi COVID ini, tabungan kita jadi tambah banyak. Karena apa? Jarang jalan-jalan di luar. Itu semua karena berkat daripada Tuhan. Kak Jerry yakin kalau bangsa Israel saja Tuhan pelihara, hari ini kita juga akan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang karena adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan sampai selesai, Om mau kasih surprise buat kalian. Siap? Coba kita semua yel-yel bersama-sama ya. Yang Allah peduli. Siap ya? 3 kali. 1, 2, 3. Allah peduli. Ulang lagi. Allah peduli. Senyum, senyum. Ayo kurang senyum, kurang semangat semuanya. Ayo bangkit berdiri semua. Yang duduk-duduk bangkit berdiri. Ayo. Ya, siap, 1 kali lagi. Siap. Allah peduli. Siap. Om lemparkan sesuatu. Siap terima berkat. Dah? Sudah terima? Sudah ada? Sudah ada? Wah, itu semua berkat daripada Tuhan. Sore ini kita akan akhiri firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bagaimana firman-Nya adik-adik? Pasti luar biasa.
Karena Allah kita Allah yang peduli. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini kita juga mau berdoa nih adik-adik buat yang pertama kita berdoa buat keluarga kita. Papa, mama, kakak, adik ya. Lalu yang kedua kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita yang kita cintai, Indonesia. Lalu yang ketiga kita mau berdoa buat pandemi ini loh adik-adik supaya cepat berlalu. Oke, nanti kita semua berdoa bersama-sama. Sikap doa yang baik, tutup mata dan lipat tangan. Shalom teman-teman, mari kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur saat ini kami bisa merayakan ibadah Paskah meskipun hanya dari rumah saja. Kami berdoa untuk kondisi saat ini, Tuhan kami mohon Tuhan memberikan kesehatan kepada sekeluarga, Tuhan memberkati Papa dan Mama dalam pekerjaannya, Tuhan juga memberkati dalam sekolah kami, sertai kami sekeluarga supaya dapat melewati masa pandemi ini dengan penyertaan Tuhan. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia. Engkaulah tempat dan tumpuan kami, tempat pelindung dan penjaga bangsa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan terhadap-Mu ya Tuhan. Kami bersujud di hadapan-Mu dan memohon kepadamu. Lindungi bangsa dan seluruh umat seluruh dunia ini, dan pulihkan dunia ini dari pandemi corona ini, ya Tuhan. Berilah kekuatan dan kearifan bagi pemimpin bangsa kami, agar bersungguh-sungguh mempercepat penanganan COVID ini. Yang secara bersama-sama berupaya dalam doa dan tenaga untuk memulihkan bangsa kami. Kami memohon mujizat dan turut campur-Mu ya Tuhan, agar permasalahan yang terjadi saat ini bisa segera terselesaikan, sehingga perekonomian dan segala aspek kehidupan lainnya pulih kembali. Ya Tuhan, ketika kami tidak memiliki arah pasti dalam menapaki masa sulit ini, Engkau telah berkata, Akulah kebenaran dan hidup. Bagi kami, hanya Engkaulah Immanuel, Allah bersama kami. Demikian doa kami yang jauh lebih dari sempurna. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah anak-anak bangsa ini untuk memiliki kecerdasan dan kepandaian dari-Mu ya Tuhan. Jadikan negara ini yang takut akan Tuhan dan negara yang maju dan selalu kuat ya Tuhan. Amin. Hai adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Nah, caranya gimana? Boleh minta tolong kepada mama, papa, atau ke keluarga untuk men-scan barcode di samping ini. Adik-adik, besok ibadah sekolah minggu tetap berjalan seperti biasa ya. Nah, tiba saatnya kita akan melihat siapa nih pemenang lomba Paskah. Yuk, langsung kita lihat. Kita mau menghias telur. Ini telurnya ini telurnya sudah jadi. Selamat Paskah teman-teman. Halo teman-teman, kita mau membuat something special. Yuk kita buat. Haleluya. Handball mau ikut lomba menghias telur Paskah.
Efesus 12 ayat 29. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 12 ayat 29. Jadi janganlah mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Bye. Shalom. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom, saya akan membacakan puisi yang berjudul Hanya Kasih-Nya. Hanya kasih Yesus yang mampu mengubah hati ini menjadi lembut. Hanya kasih Yesus yang mampu membuat orang tegar, kuat, tunduk bersujud mengucap syukur. Hanya kasih Yesus yang mengangkat kita dari lembah kelam dan membawa pada keselamatan penuh pengharapan. Tidak ada yang bisa melakukan hal besar seperti ini, yang rela mati untuk dosa-dosa yang tak pernah diperbuatnya, yang rela diolok-olok demi mempertahankan kita untuk tetap menjadi miliknya. Selain Yesus, Tuhan dan Juru Selamat di hidupku. Hanya kasih-Nya, hanya kasih Yesus yang mampu mengubah hati ini menjadi lembut. Hanya kasih Yesus yang mampu membuat orang tegar, kuat, tunduk, bersujud, mengucap syukur. Hanya kasih Yesus yang mengangkat kita dari lembah kelam dan membawa pada keselamatan penuh pengharapan. Tidak ada yang bisa melakukan hal besar seperti ini, yang rela mati untuk dosa-dosa yang tak pernah diperbuatnya, yang rela diolok-olok demi mempertahankan kita untuk tetap menjadi miliknya. Selain Yesus, Tuhan dan Juru Selamat di hidupku. Selamatkan dan pulihkanku.
memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, ada sesuatu kan terjadi tanpa alam mengerti. Yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa alam peduli. Mari angkat tangan dan katakan bersama-sama, alam mengerti, alam peduli segala
bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau hari ini anak-anak sekolah minggu GPD Haleluya, mereka boleh merayakan Paskah. Dan ini satu hal yang luar biasa, di mana mereka boleh mengerti bahwa Engkau sudah datang ke dalam dunia, mati buat kita, menebus dosa manusia. Sebab itu Tuhan, penebusan-Mu sudah menyelamatkan kami dan semua anak-anak sekolah minggu yang ada saat ini. Pakai anak-anak ini Tuhan, supaya mereka menjadi Tuhan berkat di tengah-tengah rumah tangga, dapat menjadi terang di tengah-tengah keluarga mereka, dapat membawa keluarga. Mungkin ada di antara orang tua mereka yang belum percaya kepada Engkau Yesus, yang belum datang kepada Engkau Yesus. Tapi sore ini Tuhan, Paskah bisa kembali mengingatkan kami bahwa penebusan-Mu begitu berharga bagi kami, karena keselamatan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, kami boleh nikmati hadirat Allah, dan kami boleh menikmati berkat Allah melalui acara ibadah Paskah saat ini. Semua yang sudah terlibat dalam acara ini Tuhan berkati. Khususnya hamba berdoa buat pelayanan sekolah minggu di tempat ini. Biar seluruh anak-anak sekolah minggu GPD Haleluya, Engkau akan pakai mereka menjadi berkat Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan setiap keluarga orang tua daripada anak-anak sekolah minggu yang ada, supaya keluarga mereka boleh menerima keselamatan dan diberkati Allah. Terima kasih Bapa di surga, buat hadirat-Mu, buat kehadiran-Mu, kami boleh nikmati dalam acara ibadah Paskah sore ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami boleh terima berkat Allah. Kami akan tutup ibadah Paskah saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Halo adik-adik semua, puji Tuhan kalau hari ini kita semua bisa merayakan Paskah bersama-sama. Sekalipun kita tidak dapat berjumpa secara langsung, tetapi kita bersyukur kita masih bisa merayakan Paskah secara online. Dan Om percaya semua kita menerima berkat Paskah di tahun ini. Tema yang kita angkat tahun ini adalah Allah peduli. Tentu satu wujud yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu, yaitu Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Bahkan Dia mati, bahkan Dia juga bangkit dari antara orang mati, untuk membuktikan bahwa Tuhan betul-betul mengasihi kita dan Tuhan peduli kepada setiap kita, umat manusia. Sekalipun ada pandemi, sekalipun ada situasi yang tidak enak di sekitar kita, tapi kita percaya Tuhan itu mengasihi kita semua. Untuk itu, Om ucapkan pada kesempatan ini, selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap setia, tetap bertekun, tetap sungguh-sungguh di saat kita beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Doakan agar sekolah minggu kita bisa kembali offline seperti yang dulu-dulu. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit buat kita semuanya. Jaminannya ada hari esok, sebab Tuhan Yesus hidup. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, selamat sore. Adik-adik, kita ketemu lagi di acara Paskah. Ingat adik-adik, Allah kita adalah Allah yang peduli. Walaupun ada di rumah, pandemi, nggak bisa keluar kemana-mana, tapi Allah kita adalah tetap Allah yang mempedulikan kita semua. Jadi tetap semangat ya adik-adik ya. Dan selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah. Halo adik-adik. Meskipun di pandemi ini kita belum bisa ke gereja, belum bisa ke sekolah, adik-adik tetap semangat ya. Tetap mengikuti ibadah online, sekolah online dengan rajin, oke? Dan jangan lupa tetap berdoa
untuk orang tua kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan bangsa negara kita, supaya tetap kuat dalam menghadapi masalah ini ya. Jangan lupa adik-adik harus tetap sehat, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Oke? Sampai jumpa lagi dan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, momen Paskah mengingatkan kepada kita tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang merupakan wujud dari cinta dan kepedulian Tuhan terhadap seluruh umat manusia. Saat ini pun ketika kita menghadapi pandemi, kita harus tetap percaya ya bahwa Allah tetap memperdulikan hidup kita. Jadi Tante berharap adik-adik harus tetap semangat ya, tetap kuat, tetap jaga kesehatan, dan tetap selalu mengandalkan Tuhan. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua, saat ini kita sedang merayakan Paskah. Biarlah dengan momen Paskah ini kita semakin mengerti kasih Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib untuk Tante dan untuk kalian semuanya. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap jaga kesehatan ya anak-anak, tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.